Namaku Gusti Mauludin Hanif lengkapnya. Aku di sini posisinya sebagai founder dari brandnya Lars. Awal mulanya dulu pas bikin kopi karena tertarik karena emang awalnya barista. Dulu di tahun 2016 kalau nggak salah. 2016, jadi pas kuliah coba-coba buat part time kerja gitu kan di salah satu ada coffee shop di daerah Demangan gitu kan. Kerja terus di sana banyak ketemu orang, terus diajarin lah beberapa banyak hal tentang kopi ya, entah dari menyeduh, entah dari service, entah dari pelayanan customer atau berbagai macam hal dalam mengolah kafe. Terus di 2017 pindah coffee shop gitu kan, belajar mesin, terus belajar cara gimana bikin espresso base gitu. Terus akhirnya 2018 kayak bingung banget dalam artian kayak aku kuliah nih di manajemen gitu kan, terus gimana caranya biar aku bisa balik ke diri sendiri sih mas, kayak aku bakal kerja kayak gimana segala macam, kayak quarter life crisis lah. Jadi kayak gitu. Akhirnya memberanikan diri buat bilang ke ke orang tua kayaknya aku bakal buka coffee shop. Soalnya emang berangkatnya karena dulu pas kuliah kan emang uang sakunya dikit ya mas. Jadi kalau buat ngopi habis. Jadi kayak gimana caranya biar bisa ngopi gratis, tapi tetap ada income. Nah akhirnya memutuskan buat bikin bisnis coffee shop itu, sebenarnya sama ya bikin lapangan kerja gitu. Kalau pemilihan nama Lars tuh basicnya dia tuh dari nama Latin. Lars tuh ada nama Latin yang artinya putra mahkota gitu sih. Jadi dulu ada beberapa kandidat nama, terus kayaknya ini yang paling gampang dispellingin, paling gampang diinget orang. Terus juga kita masih suka sama si maknanya, jadi kita milih nama Lars itu gitu. Terus mungkin ada beberapa hal yang kayak lebih ke personal sih mas, kenapa namanya Lars, ada beberapa kayak singkatan-singkatan tertentu yang ya aku sama beberapa orang-orang tahu dikit-dikit gitu. Jadi dulu tuh awalnya ada di Puluhdadi deket sini, di deket UPN situ ada desa namanya Puluhdadi. Itu awalnya dulu pas minta orang tua kayak aku pengen buka bisnis nih, aku kira bakal dikasih duit gitu kan, tapi ternyata malah dianterin ke bank gitu, kayak sana buka bisnis sendiri, nanti kamu bayar pinjamannya sendiri gitu. Ya udah akhirnya buka di sana, namanya dulu Lars Coffee Brewers. Dulu kita punya konsep tuh neighborhood coffee shop, jadi ya emang bener-bener kita open bar, kita santai, kita deket sama customer, jadi engage-nya tuh lebih dapet gitu loh pas itu. Karena emang dulu paling gedenya cuma 3 meter kali 7 lah, 3 kali 7 atau 3 kali 9 gitu. Jadi mau nggak mau kita harus engage banget sama si customer. Terus di tahun 2020 kalau nggak salah, tahun 2020 kayak kita merasa udah stuck nih di sini gitu kan, udah stuck di Lars Coffee Brewers karena emang beberapa faktor bisnis kayak misalnya entah sewa, terus kayak kapasitas tempat segala macam nggak bisa diperluas lagi, terus ada beberapa faktor kayak parkiran segala macam. Akhirnya kita memutuskan buat pindah tempat. Nah kita pindah tempat awalnya di Deresan situ, di Deresan daerah belakang Lafayette di Ring Road Utara. Kita pindah di situ, ternyata aku juga kaget sih mas, maksudnya dari aku kecil segitu ternyata pindah sana, loh ternyata customerku banyak juga gitu. Terus akhirnya ya sekarang masih juga cabang yang di sana. Terus kita ngolah segala macam, akhirnya ketemu beberapa partner, terus yang sampai bantu bikin Lars Flagship ini gitu. Lars yang headquarters namanya.
Jadi Lars Coffee Brewer, so kita branding namanya jadi Lars Squadker. Jadi kayak gimana caranya kita nggak ada embel-embel kopi lah di situ. Kan mungkin ada beberapa coffee shop yang dia tetap kayak ini kopi gitu. Nah kita pengen hapuslah kopi-kopiannya dihapus gitu. Akhirnya kita dapat nama Lars Headquarters itu. Terus tahun 2022 bikin Lars Flagship. Sekarang kita punya 2 store. Satunya Lars Headquarters, satunya Lars Flagship. Yang Lars Flagship ada di Jalan Seturan. Kalau yang Headquarters ada di Ring Road Utara, belakang Lafayette Hotel di daerah Deresan. Kalau buat buka cabang lagi, pengen sih mas sebenarnya, pengen kita buat cabang lagi. Jadi kayak kita udah punya master plan buat Lars mau dibawa kemana, kita sama tim udah punya planning gitu. Pengennya kayak bakal bikin apa ya, kayak Lars Stadium gitu. Jadi kita memang pengen bener-bener gimana ya yang beda dari yang lain gitu. Jadi mungkin konsepnya bakal ke arah situ, tapi mungkin moga-moga aja dipercepat lah kalau bisa. Oke, kalau di Lars Flagship sendiri kita tuh punya beberapa varian menu. Itu yang basicnya dia ada yang coffee, non coffee, teh, terus jus-jusan gitu. Jadi ada mocktail coffee base, yang mocktail non coffee base, ada kayak espresso base, terus ada kopi susu segala macam. Kalau top sellingnya emang ada di kopi susu. Maksudnya dari Lars ini atau Lars Flagship atau Lars Headquarters itu emang top sellingnya di kopi susu. Tapi mungkin yang paling banyak keluar after itu adalah si mocktail namanya Americano Citric. Nah jadi si Americano Citric ini dulu tuh kepikirannya bahwa nggak semua orang tuh bisa minum kopi yang apa ya, kopi yang bukan pahit sih sebenarnya, tapi kayak lebih kita tuh gimana caranya mengenalin si kopi ini dengan lebih ramah gitu loh. Mungkin kan orang Indonesia kan kalau aku lihatnya kan suka manis, asam gitu. Nah kita bikin si Americano Citric ini tuh konsepnya adalah dia basicnya kayak Americano, tapi nanti kita ada tambahan untuk flavor si manis sama si asamnya itu. Nah itu jadi top sellingnya kedua setelah kopi susu 365 namanya. Terus ada beberapa mocktail lagi kayak namanya San Jose, itu basicnya nanti Earl Grey. Basicnya Earl Grey, dia jadi rasanya nanti dia basicnya teh gitu. Dia flavornya lebih ke aromatik Earl Grey, terus ada creamy-nya gitu karena mungkin kita pakai susu buat topnya gitu. Iya sama sebenarnya, jadi turunannya nanti yang berbeda sebenarnya. Jadi kayak es krim juga sih sebenarnya, di sini kenceng banget 365 float. Jadi itu kopi susu nanti atasnya ada es krimnya. Jadi kita research gimana cara bikin es krim kopi semirip 365 yang kita punya. Nah itu nanti kita jadiin es krim. Nah itu juga jadi best sellingnya juga di Lars Flagship. Jadi 365 float namanya. Jadi kalau yang 365 itu emang dari kita bawa nama 365 itu sebenarnya dari nomor rumah yang kita tempati di tahun 2018. Kayak kita 365, oh ini bisa nih jadi sebuah branding, sebuah produk. Tapi sebenarnya itu juga nggak sengaja sih. Kayak kita iseng namanya 365 gitu kan. Nah ternyata itu resepnya tuh sebenarnya udah dari 2018. Kalau si kopi susu 365 ini tuh aku carinya gimana cara nyiptain si kopi susu ini tuh dia tuh ada manisnya, ada pahitnya, terus dia bold, tebel gitu di mouthfeel, terus dia creamy juga gitu. Nah kalau kopinya kita ambil dari salah satu roastery yang ada di Solo. Terus kalau bijinya dia dari Ijen, dari Jawa Timur gitu. Nah kalau untuk yang kayak espresso base kita kerjasama bareng John Roastery, jadi kita kayak bikin signature blend yang itu basicnya tuh single origin. Kan mungkin beberapa orang punya house blend yang dia campur nih, ada yang dari origin mungkin entah Bali, entah Sumatera, entah Jawa, itu campur dari satu. Kalau di Lars sendiri kita pakai single origin. Jadi kita pakai single origin yang prosesnya dia natural anaerob. Dia dari Damar Kandang apa ya? Ya, dari Damar Kandang. Dia punya flavor
fruity, terus dia agak sedikit ripe fruit gitu yang agak asam-asam, buah matang gitu loh, kayak gitu. Itu yang buat espresso base. Terus nanti kayak yang buat single origin biasanya kita rolling sih dari beberapa roastery, entah dari Jogja, entah dari ada kota lain atau Jakarta, Bandung biasanya yang kayak gitu. Kita rolling kalau buat single origin. Terus ada lagi buat mungkin buat cold brew itu beda banyak sih Mas sebenarnya, kayak kita rata-rata beda semua sih. Kayak kopi buat espresso base, buat kopi susu, buat cold brew itu beda semua. Jadi emang punya karakternya sendiri-sendiri sih. Jadi dari segi habitual customer udah jelas beda jauh antara flagship sama si HQ gitu kan. Jadi mungkin di HQ pertama mejanya bakal lebih kecil. Karena tempatnya kecil, mejanya kecil, jadi kita harus punya makanan yang compact, yang maksudnya di handling gampang, dimakan cepet, terus porsinya nggak yang gede banget gitu. Makanya di sana kita pilih menunya yang rice box. Jadi yang bukan gampang masaknya sih, lebih ke gimana cara gampang makan, terus jadi ya, yang cepet aja lah gitu. Nah kalau yang flagship ini kan emang basicnya dia kayak coffee eatery gitu. Jadi makanannya lebih kompleks. Di sini yang paling best sellernya tuh nasi goreng teri Medan. Kita gabungin sih antara Chinese fried rice sama Nusantara gitu. Kita punya resep sendiri lah. Kayak yang buat nasi goreng teri Medan ini gitu. Terus ada lagi di sini tuh yang best sellernya juga ada chicken nanban sama chicken karage honey mustard. Jadi itu antara manis asam gitu jadi satu. Sebenarnya kan dari segi konsep beda banget dari antara HQ sama flagship, karena memang dari segi segmentasi market kita juga membedakan. Nah yang ini lebih ke market BAB lah. Nah yang HQ lebih ke BC. Jadi dari segi treatment brand, terus treatment bangunan, treatment arsitektur, treatment produk, kita emang beda semua. Dari segi itu semua beda. Nah yang flagship ini lebih gimana caranya kita memaksimalkan semua potensi yang ada di Lars, entah itu dari produk, dari pelayanan, dari kualitas, dari servis. Kita benar-benar coba gimana ya caranya maksimalkan ini si brand Larsnya sendiri gitu. Jadi dari segi arsitektur sebenarnya ini konsepnya yang lebih ke kayak futuristik gitu, kayak flagship store gitu. Terus dari segi produk kita juga ada beberapa penambahan kayak add-on gitulah seperti produk. Jadi nggak yang basic aja, makanya ada beberapa menu mocktail, ada yang es krim, nanti ada es krim yang diapain gitu. Jadi kayak gitu kalau segi konsepnya si flagship ini. Kalau yang HQ konsepnya lebih ke neighborhood gitu sih Mas. Jadi kayak kita lebih homey lah ibaratnya di sana, buat entah nongkrong, entah buat mau ngerjain sesuatu atau buat ketemu orang. Yang sana lebih yang pertama nggak se-crowded di sini, karena emang basicnya tempatnya lokasinya si flagship ini kan emang udah rame gitu kan. Jadi nggak serame yang di sini sih gitu. Sebenarnya banyak ya Mas kendalanya. Mungkin ada beberapa kendala internal, ada kendala eksternal gitu. Yang biasanya di bisnis hospitality kayak gini tuh kendalanya kayak SDM misalnya. Yang kayak beberapa ada mungkin kan kita kan juga merekrut dari kayak orang-orang, ada yang part time, ada yang full time. Nah mungkin kayak yang part time itu turnovernya cukup, kalau dibilang kenceng enggak, kayak tapi untuk mendapatkan apa yang kita pengen tuh emang agak susah gitu. Tapi emang kayak aku pas di tahun 2018 gitu, aku bisa bilang lebih susah tahun inilah buat kayak kita cari SDM yang kita mau gitu. Emang lebih susah di tahun 2018
2020 ke atas lah, daripada di tahun 2019 atau 18 gitu, lebih susah di tahun-tahun ini gitu. Paling masalah SDM, terus mungkin permasalahan internal emang dari mungkin komunikasi antar tim, terus komunikasi antar manusia-manusia, kan ini banyak banget ya Mas. Kalau masalahnya sebenarnya ya seputar manusia aja sih. Strateginya sendiri tuh sebenarnya gimana caranya kita bisa nginjet si customernya bener-bener deket sama, entah sama brand kita, sama orang-orang di dalam kita gitu sih Mas. Jadi emang kalau mau kita perang harga udah nggak mungkin, karena emang mungkin kalau masalah perang harga balik lagi ke masalah kayak operasional, beberapa kan ada mungkin yang dia operasionalnya gede, harganya murah, terus ada yang emang kalau emang perang harga emang itu bakal nggak sehat banget sih. Jadi mungkin strateginya tetap mungkin ada di gimana caranya kita untuk ngasih pelayanan yang baik terus sama customer. Terus yang kedua kayak gimana caranya kita buat engage banget ke customer, kayak misalnya kita punya member segala macam. Terus kayak kita buat event-event yang itu untuk khusus customer member gitu. Terus ketiga kayak gimana caranya kualitas sih sebenarnya. Kayak kualitas gimana dijaga banget untuk kayak produk-produk, layanan, terus kayak di building sendiri segala macam, kita harus benar-benar maintain itu. Kalau agenda tahunan, kita tuh punya agenda tahunan yang udah berjalan 2 tahun. Jadi kita punya namanya Handmade by Lars. Jadi kita ngajak teman-teman dari lebih ke food sih, teman-teman yang punya bisnis makanan, yang dia makanannya beda gitu loh dari makanan-makanan lain. Jadi kita kayak di Lars Headquarter sih itu acaranya, kayak setiap hari Sabtu dan Minggu di bulan puasa. Jadi kita kayak ngadain pop up gitu buat teman-teman yang punya brand makanan, terus nanti kita bundlingin sama kopinya Lars sendiri. Nah itu udah buat jadi agenda agenda Ramadannya kita. Nanti di hari sebelum Lebaran gitu kayak buat finalnya si Handmade by Lars ini biasanya kita ngadain acara kayak penutupannya agak gede gitu. Nah kalau di sini masih sama sih agendanya kayak di sana, tapi yang di sini nggak pop up makanan karena memang makanannya kan di sini proper gitu kan. Jadi di sini lebih ke acara-acara aja, kayak nanti acara musik, terus ada acara pop up yang dia tuh brandnya tuh brand lifestyle yang kayak entah ada yang jual thrifting atau mungkin manik-manik atau handbook tato, tarot gitu-gitu. Kalau di sini kayak gitu. Terus mungkin ya acara ulang tahunnya Lars mesti kita setiap tahunnya yang meriah-meriah kayak gitu. Kenapa kayak harus ke Lars gitu? Karena mungkin kita punya produk yang kita benar-benar kurasi gitu. Entah dari dia produk yang kopi atau non kopi, kita benar-benar kurasi. Mungkin dari kayak pemilihan biji kopi, kita benar-benar cari sourcing yang benar-benar yang enak, benar-benar emang fit di taste-nya kita juga. Terus sama di taste-nya si customer. Jadi pertama dari produk sih coba kelar, atau dari suasana, apalagi kalau sore-sore jam 4 lah, jam 4, jam 5 itu kalau buat nyore rooftopnya enak banget. Terus mungkin yang di lantai 2 itu juga enak banget buat nugas karena AC-nya dingin-dingin yang jelas. Nah terus kayak makanannya komplit dan harganya juga bersahabat banget. Terus mungkin ada ini sih, kalau di Lars Flagship sama HQ juga lagi dibikin sih programnya. Jadi kita punya harga spesial buat member. Jadi misalnya teman-teman mau bergabung atau join sama member kita, bakal dapat potongan up to 25% kayaknya. Itu nanti bisa digabung sama promo-promo lainnya yang lagi berlaku di store gitu. Jadi best deal banget gitu buat entah harga sama kualitas sama suasana. Itu kalau di Medsin best deal banget sih. Kalian bisa datang ke Lars pada hari Senin sampai Minggu dan selanjutnya. Jadi kita nggak pernah tutup sih, kecuali hari-hari besar banget di jam 9 sampai jam 12 malam. Yang Lars Flagship ada di Jalan Seturan nomor 168B, sama yang di Lars Headquarters ada di Gang Ratih nomor 28 di daerah Ring Road Utara, belakang Hotel Lafayette.
Silarnya sendiri, goalsnya adalah kita tuh pengen jadi brand coffee shop, enggak yang kopi banget sih Mas. Jadi kayak aku pengen orang-orangku, maksudnya teman-teman dari entah barista atau dari staff-staff yang lain, dia tuh harus mengerti banget sih apa namanya dunia hospitality ini. Yang terutama yang barista, aku tetap bakal mengedepankan dia yang benar-benar dia experience, yang experience di perkopian ini, karena emang aku berangkatnya juga dari barista, aku dulu juga ditempa gitulah sama guru-guru gitu kan ibaratnya. Jadi aku tetap pengen apa namanya si Lars ini tuh bisa serve kopi seenak mungkin, tapi secara brand aku lebih pengen Lars tuh kalau bisa dibilang pengennya nanti jadi brand lifestyle gitu. Jadi kita bisa merangkul lebih banyak orang, nggak yang dia segmented di kopi doang, tapi mungkin juga bisa di brand fashion atau nanti beberapa komunitas yang dia basicnya tuh enggak yang dari customer kopi tok gitu loh, karena emang kopi kan emang kebutuhan kita semua sekarang, enggak cuma buat nongkrong doang, tapi emang kebutuhan harian juga. Jadi gimana caranya kita nge-matchin sih goalsnya brand kita antara si kopi ini dan brand si lebih ke lifestyle gitu sih gitu. Mungkin kalau aku bisa sebut brandnya, goalsku pengen ke Zodiac Jakarta gitu sih. Meskipun kita nggak jual alkohol atau kita nggak punya klub, tapi mungkin arahnya pengen ke situ.